kita, ini kedua kali saya di tempat ini. Siapa yang sudah belajar melihat ke dalam? Karena waktu saya pertama kali di sini, saya mengajarkan untuk belajar melihat ke dalam diri kita. Untuk datang kepada Tuhan, untuk datang kepada Kristus, seandainya Kristus ada di sebelah kiri, di depan saya, untuk supaya saya bisa datang dan mendekat kepada Kristus, pasti ada sesuatu yang menghalangi. Kalau tidak ada yang menghalangi, maka saya sudah dengan mudah datang kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang menghalangi kita untuk terus semakin dekat sampai kita menyatu dengan Kristus atau semakin dekat dengan Bapa? Pertanyaannya adalah, apakah yang membuat kita mempunyai halangan itu? Jangan kaget. Yang menghalangi kita untuk kita datang kepada Kristus itu adalah Kristus itu sendiri. Loh, kok aneh, Pak? Bukannya Tuhan bilang kalau Dia itu ingin merangkul kita? Bukannya Dia bilang kalau Dia itu ingin dekat dengan kita? Nah, sekarang kok Anda mengatakan Dia sendiri, Kristus, yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Dia? Lah, kan aneh sekali. Firman tidak akan dibuang kepada anjing, permata tidak akan dibuang kepada babi, supaya tidak diinjak-injak dan dianggap hina. Kristus adalah harta terbesar di dalam segala ciptaan. Tuhan sudah mengkodekan rahasia besar ini, yaitu Kristus. Oleh karena itu, kalau kita tidak mempunyai hati yang hancur dan kita tidak mempunyai jiwa yang benar-benar mengasihi Dia, maka kita tidak dapat datang mendekat kepada Dia. Di dunia ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mencari kekekalan hidup, mencari sesuatu rahasia besar supaya dia mendapatkan makna daripada kenapa dia hidup sebagai manusia. Mulai dari agama Buddha dan segala macam Hindu, ada orang yang bertapa, segala macam, karena mereka hanya mencari apa sebenarnya inti daripada hidup. Makna kenapa saya hidup, rahasia apa yang saya bisa dapatkan supaya seketika saya keluar dari tubuh yang fana ini, saya tahu saya kemana. Dan orang berani mencari, meninggalkan kehidupan yang normal, atau mungkin yang takut, mereka pergi ke orang pintar itu tadi, yang dia pikir dia pintar karena dia mengetahui ilmu, arti mendapatkan makna hidup, sehingga mereka mencari. Ada yang mencari keluar dan bertemu dengan roh-roh penyesat. Ada yang mencari ke dalam dan bertemu dengan Adam pertama, yang penuh dengan dosa dan maut, karena Adam pertama sudah dipengaruhi oleh dosa dan maut karena dia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Yang baik dan yang jahat. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kiri dan kanan. Dan sejak Adam makan buah yang baik dan yang jahat, maka dia mulai beroperasi di dalam hukum, dosa, dan maut. Saya ulangi, ketika Adam memakan buah yang baik, kiri, dan kanan yang jahat, dia beroperasi di dalam hukum, dosa sebelah kiri, maut sebelah kanan. Artinya apa? Perbuatan baik manusia dianggap dosa sama Tuhan, perbuatan jahat manusia dianggap kematian sama Tuhan.
Terus gimana Pak caranya Pak? Berbuat baik aja salah, berbuat benar. Tuhan tidak pernah menuntut kita menjadi orang baik. Karena perbuatan baik adalah dosa, perbuatan jahat adalah kematian. Sehingga ketika mereka masuk dan melihat diri mereka sendiri, seolah-olah mereka mempunyai ilmu pengetahuan hidup yang kekal, atau mereka bisa masuk ke dalam alam satunya, mereka mengatakan mereka sudah menemukan jawaban hidup. Tetapi saya beritahu, jawaban hidup itu ada dalam Kristus. Saya pribadi sering mendengarkan cara-cara ilmu-ilmu apa yang mereka pelajari. Saya diizinkan Tuhan. Bukan berarti saya kuat, tapi saya tahu bahwa Dia, janjinya ya dia dan amin, selalu melindungi hidupku. Ketika saya melihat semua pengajaran-pengajaran mereka, mulai dari Kundalini, yoga, penyatuan, tai chi, reiki, ki, prana, terserah maunya apa, yang penting hubungan dengan alam, hubungan dengan masuk ke dalam batin diri sendiri. Hanya satu yang mereka tidak punya, yaitu kasih. Waktu saya berdoa, saya diingatkan oleh Tuhan, mengapa mereka tidak punya kasih? Karena Adam pertama sudah jatuh dalam dosa. Dan ingat, di firman Tuhan juga diberitakan bahwa dunia tidak mengenal Roh Kudus. Dunia tidak mengenal Roh Kudus, sehingga pengajaran-pengajaran mereka semuanya berbau dosa dan maut. Apa yang mereka pikir adalah jalan kebenaran, rupanya menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu saya menghimbau jemaat di sini. Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, kehidupan." Yesus juga mengatakan, pertama, mintalah, maka kau akan diberi. Carilah, maka kau akan menemukan. Ketuklah, maka kau akan dibukakan. Oleh karena itu, supaya kita dapat mendekat, menyatu dengan Kristus, yaitu tujuan kita. Kristus ada di dalam diri kita, di perut. Saya sudah ceritakan mengapa kau di perut. Mungkin saya ingatkan kembali. Karena Tuhan pernah mengatakan kepada saya, mengapa Roh Kudus ada di dalam perut? Karena Roh Kudus ada di dalam hati, hati manusia ada di dalam perut. Mengapa perut? Karena waktu kita masih bayi, kita berenang di dalam rahim ibu, di dalam air. Kembali lagi, perjalanan manusia Kristen menyatu dengan Kristus atau menyatu dengan Tuhan Yesus adalah perjalanan ke dalam, mencari Tuhan ke dalam. Kerajaan Allah itu ada di dalam dirimu. Menyatu, mencari Tuhan ke dalam dirimu. Maka Tuhan mengatakan, carilah. Cari apa? Cari jalan, karena Dia adalah jalan. Jadi kita harus cari. Jangan santai-santai tungguin pendeta bawain firman baru cari. Setiap hari cari gimana Pak Hadi? Carinya, Tuhan tolong tunjukkan aku jalanmu Tuhan. Tolong tunjukkan aku jalanmu Tuhan. Pertama minta ya. Mintalah. Jadi pertama kita harus minta terus sama Tuhan, jalan. Setelah kita minta jalan, dikasih sama Tuhan jalannya. Kedua adalah cari kebenaran. Makanya tadi jalan kebenaran kehidupan. Mintalah, carilah, ketuklah. Maka sekarang sudah ketemu jalannya, kita harus apa? Cari. Tadi minta jalan, ketemu jalannya. Sekarang cari apa? Cari kebenaran. Cari kebenarannya sampai memperoleh jawaban kebenaran, dan kebenaran itu harus diketuk. Ketika kita menemukan sebuah firman yang kita mengerti dalam diri kita, maka itu adalah kesadaran. Dan kesadaran kita naik dari satu level kepada level yang lain. Kemarin waktu saya pertama kali di sini, saya ceritakan mengenai, jadi orang Kristen bukan cuma ke gereja tiap minggu ya. Ada sebuah level
yang harus dicari. Kasih. Terus kemudian bersukacita. Sudah bersukacita, dia merasakan damai. Sudah damai, apa? Kesabaran, murah hati, ya kan? Terus kebajikan. Setelah jadi orang bajik, dia bisa jadi orang yang setia dulu. Baru dia orangnya lemah lembut. Dan terakhir, penguasaan diri. Begitu pula dalam Matius pasal 5, saya juga sudah ceritakan, diberkatilah engkau yang miskin dalam roh, ya kan? Mungkin bisa diminta kopinya mengenai level-levelnya. Miskin dalam roh, kemudian yang terjadi adalah mempunyai kerajaan surga. Kemudian diberkati engkau yang sedih, karena engkau akan dihiburkan. Diberkati engkau yang murah hati, karena engkau akan menguasai bumi. Dan itu kalian lihat Pak, Matius pasal 5. Itu adalah 9 level untuk menuju kepada kesempurnaan. Tetapi saya hari ini tidak mengatakan itu. Bisa dicari nanti kalau mungkin ada rekamannya. Tetapi hari ini saya akan membukakan firman dalam Kolose pasal 2 ayat 2 sampai 4. Judul temanya adalah Kristus Jalan Kesempurnaan versi 2. Artinya sesi yang kedua. Mari kita buka di dalam Kolose pasal 2 ayat 2 sampai 4. Mulai dari ayat yang kedua. Tolong dibukakan Kolose pasal 2 ayat 2 sampai 4. Kehidupan kekristenan itu ada levelnya. Jadi kesucian itu juga ada levelnya. Kejahatan juga ada levelnya. Coba bayangkan ya. Ada seorang pembunuh. Dia terkenal suka membunuh orang. Terus suatu hari dia bilang sama saya misalnya, sama saya, "Wah Pak Hadi, saya Hadi udah jadi orang baik loh. Saya cuma menipu orang, gak sampai bunuh." Bagaimana menurut akal sehat kita orang mengatakan seperti itu? Karena dia biasa membunuh, dia menganggap menipu orang itu jauh lebih baik daripada dia membunuh. Tetapi untuk orang yang tidak pernah membunuh, melakukan membohongi orang itu sudah tidak baik. Jadi mungkin dia bangga, saya bangga loh, saya udah gak pernah bunuh orang sudah 1 tahun. Saya cuma bohongin beberapa orang di kampung itu. Apakah itu bisa dibanggakan? Mungkin menurut dia itu adalah sebuah kebaikan. Jadi kejahatan ada levelnya, kesucian juga ada levelnya. Artinya kesucian itu adalah sebenar-benarnya. Artinya kesucian itu adalah, tolong dibuka ayatnya belum ya? Artinya kesucian itu adalah memisahkan dirimu dari dunia ini. Itu artinya kesucian. Kesucian itu bukan gak pernah bohong, ya kan? Gak pernah gosip, selalu berdoa, taat setiap minggu, ibadah doa, ibadah kelilingan di depan tuh taat semua, tidak pernah absen. Kesucian adalah sebuah gaya hidup. Engkau mengeluarkan dirimu dari dunia ini. Seperti yang kemarin saya ceritakan, ketika engkau berhenti melihat apa yang di luar dan memulai melihat apa yang ada di dalam, engkau bertobat. Artinya bertobat ketika saya berjalan ke depan, itu Tuhan, ya ini Tuhan, dan saya berjalan menjauhi Tuhan seperti Kain. Ketika Kain membunuh Habel, terus dia ngobrol sama Tuhan, terus akhirnya Kain minta supaya dia diberkati supaya tidak dibunuh karena dia takut dibunuh. Tulisannya di sana apa? Kain keluar dari hadirat Allah. Jadi manusia bisa keluar dari hadirat Allah. Tuhan ada di sana. Ketika saya berjalan ke arah menjauhi Tuhan, saya sedang ke arah ketidaktuhanan. Tetapi ketika saya bertobat, saya berbalik 180 derajat. Saya meninggalkan dunia yang di belakang saya, dan saya kembali mendekat kepada Tuhan. Jadi arti kesucian, mendekat kepada terang, mendekat kepada Tuhan adalah menjauhi dunia.
Itu adalah arti kesucian. Sudah bisa ditampilkan? Belum bisa. Oke, saya bacakan Kolose pasal 2 ayat 24. Didengarkan saja. Kalau yang bawa Alkitab silakan dibaca dalam hati, saya akan bacakan. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Rupanya gereja dapat bertahan ketika jemaat bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, 1, dan keyakinan, 2, dan 3, kepengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah, yaitu Kristus, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Saya mau menggarisbawahi ayat yang ketiga, yaitu Kristus, mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta dan pengetahuan. Tolong perhatikan di sini. Siapa yang di sini yang belum punya handphone? Semua sudah punya handphone. Siapa yang di sini nggak tahu Google? Oh, semua tahu Google ya? Tahu ya, Bang Google tahu ya? Wah, kok buka Google itu loh? Atau kalau tersesat, Google Map, ya gitu ya. Jadi tahu ya, Bang Google semua tahu ya. Kalau kita bilangnya paman Google, karena Google itu kok baunya kayak laki-laki ya daripada perempuan ya. Ketika Tuhan Yesus kembali kepada Bapaknya, dia masuk di dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini bukan memecah, tetapi dia bisa menjadi sebuah pribadi yang masuk di dalam setiap diri kita masing-masing. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri saya punya rahasia dan segala kekayaan beda dengan Anda. Maksudnya gimana, Pak? Kok bingungi ya? Roh Kudus kan cuma satu. Kok Anda bilang Roh Kudusnya Pak Hadi dengan Roh Kudusnya Bu Desi dengan Roh Kudusnya Ibu Gembala berbeda? Mengapa? Teknologi dapat membuat kita membayangkan. Roh Kudus itu bagaikan Google misalnya ya. Tapi Google itu punya Gmail. Gmail saya, Google email saya sama Google emailnya Bu Desi sama Google emailnya Bu Gembala beda. Betul? Terus segala file yang ada dalam handphone walaupun sama Oppo-nya beda. Jadi Roh Kudus sudah masuk dalam diri kita dan segala kekayaan, segala pengetahuan sudah dimasukkan dalam diri kita masing-masing. Jadi dalam diri kita ini ada sebuah rahasia visi dan hidup kita masing-masing. Setiap daripada kita itu dikasih Tuhan dengan sangat-sangat spesial, sehingga dia mempunyai visi dan misi yang sangat spesial untuk kita masing-masing. Jadi visi dan misi kita itu berbeda-beda. Cara mengeluarkan rahasia visi dan misi supaya hidup Anda menjadi lebih baik, membuka alam roh supaya Anda dikuasai oleh malaikat-malaikat. Karena dikatakan mereka yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan para malaikatnya untuk berkemah di antara mereka, untuk membuka alam Anda masa depan supaya hebat, supaya baik, jalannya lancar. Anda harus bisa membuka segala harta yang ada di dalam diri Anda. Cara yang paling mudah adalah berbahasa roh, karena firman-Nya mengatakan, ada tertulis, siapa yang dapat mengetahui isi dalam diri itu kecuali Roh Kudus itu, roh itu sendiri. Maka roh itu sendiri akan membantu engkau untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang tak terucap.
yaitu bahasa roh, untuk membuka rahasia-rahasia visi dan misi yang ada dalam hidup. Kalau Anda malas untuk berbahasa roh, malas untuk datang, masuk, bertemu dengan Tuhan, maka jangan heran bahwa jalan Anda buntu. Karena begitu banyak roh-roh yang sudah keluar dari dunia ini untuk berusaha menjatuhkan manusia. Ketika kita membuka rahasia ini dan cahaya itu keluar menerangi, maka kegelapan tidak dapat menguasainya. Ketika kita masuk dalam sebuah ruangan, kita akan nyalakan lampu. Masa cahaya itu bilang, keluar, saya lagi mau datang? Enggak. Cahaya tidak pernah mengusir kegelapan. Ketika cahaya datang, kegelapan hilang. Bukan lari, tapi hilang. Begitu pula ketika bila engkau ingin keadaanmu baik di depan masa depanmu, untuk anak dan cucumu, semuanya usahamu baik, maka engkau harus mengundang Roh Kudus untuk membukakan rahasia-rahasia yang ada di dalam dirimu. Oleh karena itu dikatakan Kristus itu adalah rahasia Allah untuk melindungi kita supaya kita tidak menjadi bualan-bualan roh-roh yang di sekeliling kita. Manusia di dalam Kejadian pasal 1 kita lihat bahwa manusia, Kejadian pasal 1 ayat 27, di sana dikatakan, marilah kita menciptakan manusia di dalam gambar kita dan menurut rupa kita. Kemudian manusia itu, seperti tadi saya sudah katakan, dia jatuh dalam dosa dengan apa? Makan buah yang baik dan jahat, buah yang enak dan jahat. Nggak ada yang ngomong kalau gosip itu nggak enak. Nggak ada yang ngomong kalau nyolong itu nggak enak. Nggak ada yang ngomong kalau bohongin orang itu nggak enak. Tapi ujungnya pasti jahat. Itulah buah yang enak dan jahat. Ketika manusia pertama memakan buah yang enak dan jahat, maka sesungguhnya dia sudah mati secara rohani. Kematian rohani itu membuat manusia pertama ini hidup di dalam hukum, dosa, dan maut. Makanya tidak ada seorang bayi atau anak kecil perlu diajari untuk egois, untuk nangis-nangis kalau mau minta sesuatu, untuk marah kalau nggak didengarkan keinginannya. Dari kecil sifat manusia sudah di dalam dosa dan maut. Dari kecil, dari bayi, rambut tetap rontok, kulit tetap kering dan mati, walaupun lebih lambat daripada kita yang sudah berumur. Tetapi hukum dosa dan maut menguasai semua manusia sampai kita berhenti memakai manusia lama kita, yaitu segala hati kita yang jahat, yang dekil. Berhenti memakai hati kita yang jahat, yang dekil, tetapi memakai hati yang baru, yaitu hati Kristus. Ketika kita melihat ke dalam dan melihat Kristus itu sendiri dan melihat isi hatinya, kita berhenti memakai hukum dosa dan maut dan memulai memakai hukum roh dan kehidupan. Ketika seseorang memakai hukum roh dan kehidupan, maka dia memperlambat cara dia mati. Inilah salah satu rahasia besar yang Tuhan bukakan. Hari ini kita mempelajari bagaimana untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu sendiri. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Ya, ini tadi ya, ada yang pertama ya. Saya tidak bisa lebih detail, sebenarnya ini sangat dalam sekali. Artinya di dalam gambar dan menurut roh. Tapi Adam kepada Set itu
di dalam rupa dan menurut gambarnya. Jadi terbalik. Cuma saya tidak bisa bukakan karena itu agak dalam. 1 Korintus pasal 15 ayat 45 ayatnya. Ayat 45 mengatakan, 1 Korintus 15 45 sampai ke 50. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi di Kejadian pasal 2, manusia Tuhan Allah, Kejadian pasal 2 ini ya, tidak usah dibuka. Tuhan Allah membentuk tanah dan menjadikan rupanya Adam. Kemudian Tuhan Allah mengembuskan nafasnya ke dalam lubang hidupnya tanah ini tadi. Di sana ditulis, kemudian manusia menjadi makhluk hidup. Lihat, ada nafas yang dimasukkan ke dalam lubang hidung manusia dari ibu tanah lain. Ada beberapa kesaksian di dalam neraka itu rupanya mereka masih harus bernafas. Kalau misalnya neraka tidak perlu bernafas, mereka bagaimana bisa mencium bau anyir, bau darah. Ini pengalaman-pengalaman mereka yang dibawa ke dalam neraka. Mereka mengatakan di dalam neraka itu tetap bisa harus bernafas. Bau darah, bau belerang, kan ada di firman Tuhan kan, baunya belerang kan. Berarti kan bisa bernafas. Kalau tidak bisa bernafas, tidak ada bau belerang. Tetapi bedanya di neraka itu adalah mereka mengatakan seperti dikasih plastik, ditutup di lehernya. Jadi nafasnya itu susah banget. Lebih susah dari hidung buntu. Saya hidung buntu stres, nggak bisa nafas, tisunya habis. Ini plastik ditutup, dan itu setiap saat, setiap detik. Akhirnya saya dapat jawabannya. Mengapa di neraka susah bernafas? Karena Tuhan tidak akan mempermalukan nafas hidupnya masuk ke dalam neraka. Maka apa yang berasal dari Tuhan ditarik kembali ke Tuhan, apa yang berasal dari debu kembali ke debu. Jadi orang yang masuk dalam neraka tetap harus bernafas, tapi tidak punya lagi nafas Allah. Bayangkan susahnya bernafas tanpa nafas Allah. Dan itulah kengerian neraka untuk orang-orang yang jahat, yang tidak mau berbalik menjadi mentaati firman Tuhan dan melakukan kehendaknya. Seperti ada terus, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir dia tidak mengatakan, tetapi Adam yang kedua yaitu Yesus, dia tidak mengatakan karena Adam kedua, karena Adam terakhir bukan Adam kedua. Adam terakhir sudah ada sebelum Adam pertama ada. Makanya Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku adalah dia. Dia bagaikan Yakub dan siapa itu satu Yakub dan siapa? Saya lupa. Dia bagaikan Yakub dan Esau ya, yang berbulu itu ya. Oh ya, soalnya bingung sama kain habis. Jadi waktu Esau itu sebenarnya nomor 2, Yakub itu anak pertama. Jadi waktu Yakub mau keluar, Esau mendahului. Esau keluar duluan, sama Yakub dipegang kakinya. Tapi tetap gimana-gimana, Esau menjadi anak pertama, Yakub menjadi anak yang kedua. Anak pertama Esau, dia berbulu dan suka berburu. Itu topologi, simbol sebagai Adam pertama. Dan Esau dan Yakub adalah anak yang lemah lembut. Jadi dikatakan, tetapi Adam yang terakhir, bukan Adam kedua, menjadi roh yang menghidupkan. Artinya ini bukan roh yang hidup, tetapi roh yang menghidupkan. Percaya sama saya, kalau Anda dekat sama Tuhan, keriputmu berhenti. Duh, serius.
Karena dia ini bisa memutar sel kita yang hukum dosa dan maut berhenti, stop, balik pakai hukum roh dan kehidupan, kembali menjadi semula. Semua sendi-sendimu, semua ototmu yang sakit itu bisa sembuh dengan sendirinya. Karena sekarang kata begitu engkau mencintai Yesus Kristus sampai engkau memakai hukum roh dan kehidupan, maka selmu pun tunduk dan akhirnya berubah menjadi hidup. Itulah artinya kalau kita mencari Adam terakhir, maka Adam terakhir yang menjadi roh yang menghidupkan akan menghidupkan segala setiap selmu, bukan hanya setiap tubuhmu, setiap pikiranmu, setiap jiwamu, setiap kehendakmu, setiap keinginanmu, setiap hatimu dirubah semuanya sama Tuhan. Maka hanya melalui Roh Kudus, bukan kekuatan kita bisa melakukan firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu di dalam perut, segenap jiwamu di dalam dada, dan segenap pikiranmu di dalam otak kita. Itu adalah perintah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu di dalam perut, kasihlah Tuhan dengan segenap jiwamu di dalam dada, dan di dalam segenap pikiranmu. Kalau orang dibilang sama tetangganya, oh bokeh, mobilnya welek, tambah miskin, yang sakit mana? Mungkin nggak kalau dia bilang, aduh sakit. Kenapa Pak? Saya dihina sama tetangga saya, sakit kepalaku. Apakah begitu? Tidak. Pasti gini, ngelus dodo. Kurang ajar tetanggaku. Aku sakit udah gini, dodoku sakit. Aku baru dilokno karo tetanggaku. Inilah letak jiwa Anda. Dan jiwa ini harus mengeluarkan kasih untuk mengasihi Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu perjalanan Kristiani bukan adalah keluar, karena Tuhan tidak ada di atap gereja, Tuhan tidak pernah ada di awan-awan, Tuhan ada di dalam diri. Ketika engkau mengerti hal ini dan mulai praktek belajar disiplin mencari ke dalam, engkau akan puas dan mawas diri, sadar bahwa engkau sudah menjadi seorang manusia. Perjalanan keluar akan menghabiskan tenagamu, perjalanan dalam akan menemukan engkau dengan penciptamu, sehingga engkau mempunyai kekuatan yang baru. Engkau akan menjadi seperti Raja Wali yang ditempa angin. Angin itu adalah ruah, dia adalah roh Allah itu sendiri yang membawa engkau terbang lebih tinggi, membawa pikiranmu bukan menjadi pikiran gereja kecil, kai sholat, kita cuma salam cilik, sopo. Berubah pikiranmu ini dengan kuasa ruahnya, anginnya dia, mempunyai visi dan misi yang besar. Itulah rahasia untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lanjut. Ayat yang ke selanjutnya 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah jasmani. Kemudian barulah datang yang rohani. Adam pertama diciptakan dari tanah debu ini. Ketika dia mendengarkan perempuan, Tuhan mengatakan, oleh karena engkau mendengarkan perempuan, istrimu, tanda kutip waktu itu jiwanya dia, maka terkutuklah tanah oleh karena engkau. Jadi apa yang kita kerjakan, daging kita ini berasal dari tanah, setiap hari mati. Adam pertama keluar dari tanah, Adam kedua dari surga. Makanya dia mengatakan kepada, waktu dia dihakimi oleh Pontius Pilatus kalau nggak salah, dia mengatakan, aku bukan berasal dari dunia ini, aku mempunyai kerajaan lain. Kemudian Pontius Pilatus mengatakan, kalau begitu engkau adalah seorang raja. Yesus mengatakan, engkau mengatakannya. Dia adalah seorang raja, tetapi bukan dunia alam fisika ini, tapi dia adalah raja sesuatu yang lebih tinggi, yaitu surga. Kemudian barulah datang yang rohania. Kalau kita ikut Yesus, kita berhenti menjadi manusia,
kita masuk kerajaan ilah, kerajaan Allah. Allah itu artinya al-ilah. Kayak kita ngomong Alkitab, kitab-kitab digabung jadi Alkitab. Quran juga sama, jadi al. Makanya mereka harusnya udah ngerti sebelah itu artinya Al-Masih, yang artinya Maha Pengasih. Tetapi tetap ada tabir yang menutup mereka. Jadi artinya Allah adalah kerajaan yang penuh dengan ilah-ilah. Kalau kita mau berjalan masuk dan menemukan Tuhan Roh Kudus yang akan merubah kita manusia menjadi ilah, kita bisa masuk dalam kerajaan Allah dan bukan kerajaan surga. Kerajaan surga, kerajaan Allah ada di dalam kerajaan surga. Tetapi belum tentu semua orang yang ada di dalam kerajaan surga bisa masuk kerajaan Allah. Karena yang boleh masuk dimensi kerajaan Allah hanya yang sudah menjadi ilah itu tadi. Orang-orang yang mau taat kepada kehendaknya Bapa, mau dibentuk, yaitu 1. Menyangkal, 2. Menanggalkan, 3. Mematikan diri. Datanglah, ikutlah bersama aku. Waktu Yesus mengajak seorang kaya ini, dia mengatakan, datanglah. Itu menyangkal dirimu dari keinginan daging. Kemudian dia mengatakan, ikutlah aku. Waktu itu Yesus sudah pikul salib. Jadi maksudnya memikul salib itu adalah menanggalkan dirimu. Kalau dihina, goblok, ya no. Ya, itu cuma jati diri kita yang dihina. Tapi jati diri kita yang asli adalah di dalam perut hati ini. Dan kemudian Tuhan mengajak kita mati. Jadi kalau kita sudah bisa menyangkal, menanggalkan dan mati, maka kita berhenti menjadi manusia dan kita menjadi ilah. Dan kita berhak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan binatang pasti isinya monyet, kera, ikan, jerapah, dan pasti tidak ada manusia. Kerajaan manusia tidak mungkin ada kangkung di dalam sama sawi. Karena itu masuk dalam kerajaan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu kerajaan Allah, saya pastikan tidak ada manusia. Karena di dalamnya pasti adalah ilah-ilah. Banyak orang yang tidak mengenal Yesus mencari visi dan misi ini. Ironisnya banyak orang Kristen meremehkan rahasia ini. Berapa banyak tuh yang di luar? Mereka mau menjadi ilah. Mereka ingin tahu masa depan. Mereka ingin tahu menyembuhkan orang dengan tangannya saja. Menjadi ilah. Artinya pendeta itu artinya sebenarnya adalah pandata, atau artinya bahasa Sanskrit orang sakti. Seperti Paulus digigit ular, orang-orang di pulau itu datang kaget. Ini Paulus kok nggak mati-mati? Kemudian disembah sebagai dewa. Itulah rahasia Kristus untuk orang-orang yang benar-benar mengasihi dan mencari Kristus sungguh-sungguh di dalam hati mereka. Lanjut firman-Nya ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Sudah jelas tadi 48. Lanjut. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari surga. Oleh Adam pertama, kita sekarang punya tubuh ini. Tetapi oleh Adam kedua, Adam terakhir, bukan Adam kedua, Adam terakhir, Kristus, maka kita juga punya rupa surga. Makanya itu setiap orang yang sungguh-sungguh mencari dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita lihat di Matius pasal 5 tadi, diberkatilah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan menerima belas kasihan. Dari belas kasihan itu kemudian turun salah satu karakter Tuhan yang diperlukan, yaitu suci hatinya. Oleh karena itu ayat selanjutnya, diberkatilah mereka yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Ayat selanjutnya dibawanya lagi, ketika sudah sering melihat Allah, seperti Musa ngobrol muka dengan Allah,
Maka ayat selanjutnya dikatakan diberkatilah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi setiap orang yang sudah suci hatinya, ngobrol sama Tuhan, menjadi anak Allah, dia punya rupa surga di dalam tubuhnya. Percaya, kemanapun Anda pergi, kegelapan udah lari dulu sebelum Anda datang. Karena cahayanya ini begitu kuat sehingga mereka tidak mungkin tahan. Karena ada satu rupa yang lebih asli. Kita semua tahu apa namanya cermin? Ketika Tuhan datang kepada cermin, dia melihat pantulannya. Di dalam cermin itulah Adam pertama. Jadi Adam pertama yang di dalam cermin itu KW, yang bercermin, yang original. Kalau kita kekasih Kristus, mempunyai roh Kristus, kita nih bawa yang original. Makanya jangan takut ke dalam rumah-rumah yang menakutkan. Mereka tuh udah lari dulu. Mengapa? Karena mereka punya KW. Roh yang keluar dari Adam pertama itu KW. Sedangkan kita membawa Kristus, roh yang original. Makanya dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu itu jauh lebih besar daripada roh-roh yang di dunia ini. Lanjut 50 terakhir. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mendapat dalam kerajaan Allah. Itu yang saya katakan, kalau Anda mau menyangkal, menanggalkan, yaitu daging dan darah, ya. Menyangkal itu menyangkal daging, menanggalkan darah. Maksudnya apa? Jiwa ini adalah darah. Oh, saya kan sudah PhD ya. Wah, saya ini kan orang kaya ya. Saya ini kan orangnya terhormat ya. Saya ini kan orang yang pokoknya saya. Itu hawa nafsu bahwa saya itu adalah ada di dalam darah kita. Karena jiwa itu di dalam darah. Jadi dikatakan yaitu bahwa yang menyangkal dan menanggalkan, kalau tidak mau menyangkal dan tidak mau menanggalkan, maka tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi bukan kerajaan surga. Ada beberapa yang bisa masuk dalam kerajaan surga, karena harta itu berbeda-beda. Ada yang dari jerami, ada yang dari ilalang, ada yang dari kayu, ada yang dari tembaga, ada yang dari perak, ada yang dari emas. Perak mengatakan hikmat, emas mengatakan kemurnian, tembaga mengatakan tempaan, kayu mengatakan jadi manusia baik, ilalang mengatakan ya hanya masuk tapi terbakar. Pekerjaannya hilang, dia masuk surga tapi pasti tidak masuk kerajaan Allah. Karena dia tidak mau menyangkal dan menanggalkan. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Debu ini tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, sangkal dan tanggalkan daging dan darah. Saya merasa suatu hari bahwa saya ini sudah cukup sama Tuhan dengan segala kesombongan. Kemudian Tuhan mengatakan kepada saya ya, pribadi ya. Saya ditegur maksudnya ya. Saya ditegur, apa yang kamu pikir itu bukan apa yang kukendaki. Sejak saat itu saya merasakan bahwa saya ini adalah hamba yang jahat. Karena saya tidak melakukan apa yang dia mau, tetapi apa yang saya anggap sudah baik. Jadi manusia ini penuh dengan kedekilan dan kenajisan, menganggap dirinya selalu baik. Makanya nggak salah ada firman Tuhan mengatakan dia seolah-olah jalan menurut pemikiran sendiri adalah jalan kebenaran, tetapi sebenarnya kebinasaan. Satu-satunya cara supaya Anda kekasih Kristus menyenangkan hati Tuhan adalah belajar masuk ke dalam dirimu, cari Tuhan di dalam dirimu, belajar menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan firman, dan terakhir melakukan kehendaknya. Itu ada levelnya. Gak bisa kita langsung, wah pokoknya kehendak Tuhan apa tak turuti, gak mungkin bisa.
Kalau belum menyangkal, jangan mikir penanggalan. Kalau belum ngomong penanggalan, jangan usah mikir kematian. Karena pasti gak mungkin bisa, ada levelnya. Makanya hari demi hari tempaan dirimu untuk terus belajar dari kesadaran kepada kesadaran lain, naik level kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Karena kekristenan bukan hanya ke gereja tiap minggu, tetapi sebuah perjalanan hidup ke dalam perjalanan bertemu dengan Tuhan. Pernikahan didesain oleh Tuhan untuk menjelaskan hanya sebuah persahabatan kita dengan Dia. Ibu-ibu di sini banyak yang pintar masak ya. Nah, kalau tak suruh masak daging rawon misalnya, dagingnya dibacemin dulu enggak? Pasti dibacemi ya, dikasih garam, dikasih kecap asin, ya kan? Biar enak ya. Artinya dibacemi itu bahasa Inggrisnya itu dimarinasi. Ini kok dagingnya apa namanya? Tawar ya, gak ono rasoi. Ini kalau nggak dagingnya udah lebih dari 1 minggu di kulkas, atau nggak dikasih garam apa kecap, atau tidak dimarinasi, tidak disatukan antara bumbu dan dagingnya. Ketika daging dikasih bumbu, bumbunya masuk ke dalam daging. Itu artinya dimarinasi, dinikahkan, dipersatukan. Begitu pula kalau engkau sudah ketemu sama Tuhan, engkau harus menikah dengan Tuhan, menyatu seperti layaknya suami istri. Makanya dikatakan di sana firman Tuhan datang kepada anak-anak panti asuhan. Bukan anak-anak panti asuhan itu bukan tidak punya papa dan mama. Anak-anak panti asuhan itu punya papa dan mama, tapi papa mamanya tidak hadir dalam hidupnya, tidak membantu dia dalam hidupnya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah orang-orang di penjara. Banyak dari sekeliling kita itu yang banyak orang-orang yang masih di penjara dalam pikirannya. Dan yang ketiga, terakhir, yang pasti tulisannya bukan duda-duda. Tulisannya adalah janda-janda. Mengapa janda-janda? Karena setiap kita adalah perempuan di mata Tuhan. Tidak adalah seorang istri. Kalau kita tidak kenal dan menyatu dengan suami kita, kita menjadi janda-janda. Jiwa itu simbolnya perempuan, Kristus simbolnya laki-laki. Oleh karena itu kita ini adalah gerejanya secara perempuan. Ketika kita, ini adalah salah satu dasar yang saya mau ajarkan. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita dibaptis masuk dalam air. Itu sama seperti kita masuk dalam rahim ibu secara simbolis. Kemudian ketika kita keluar dari air, maka kita mendapatkan anak manusia. Oleh karena itu Yesus dikatakan sebagai anak manusia. Anak manusia ini simbolnya keluar dari air. Kemudian di dalam di dalam Matius pasal 3 ayat 11, tolong dibuka Matius pasal 3 ayat 11. Ini penting karena ini dapat membuka persepsi Anda siapa Anda di dalam Kristus. Tolong cepat dibuka Matius pasal 3 ayat 11. Nah, Matius pasal 3 ayat 11. Oke. Aku Yohanes membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak dapat melepaskan kasutnya atau menggantikan naik ke salib maksudnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi ketika seseorang keluar dari air, dia menerima anak manusia. Anak manusia itu adalah Yesus yang sempurna. Oleh karena itu Roh Kudus tidak menitipkan, maaf di sini sudah dewasa semua ya, ada beberapa anak-anak cuma nggak apa-apa ya. Roh Kudus tidak menitipkan sperma kepada Maria. Roh Kudus menitipkan embrio kepada Maria. Sudah bentuknya anak. Yesus adalah anak manusia yang sempurna, Adam terakhir, persis tapi tanpa dosa dan maut.
dan tidak pernah makan buah baik dan jahat. Maka ketika kita keluar dari air, kita mendapatkan Adam terakhir, yaitu Yesus itu sendiri. Makanya kita ngomong, masuklah Yesus ke dalam hatiku, engkau menerima anak manusia, dan anak manusia itu sendiri yang akan membaptis engkau dengan roh dan api. Ketika engkau sudah dibaptis dengan roh dan api itu akan melahirkan kepada Anda anak Allah. Anak manusia dan anak Allah adalah Kristus. Jadi Kristus adalah anak manusia dan anak Allah bersatu. Dan dari situlah engkau akan berkuasa menjadi seorang ilah. Ketika engkau sudah menjadi anak manusia dan anak Allah. Ayatnya yang terakhir, Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29. Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29 sebagai ayatnya penutup. Jadi selalu ingat ya, untuk selalu belajar melihat ke dalam. Saya percaya kalau Anda berhenti melihat keluar, mendengarkan dengan telinga, melihat dengan mata, penciuman, lidah dan rasa, Anda berhenti belajar, mendisiplinkan diri, menutup segala akses yang di luar, tapi Anda memperhatikan, fokuskan ke yang di dalam. Anda ketika ketemu Tuhan, Anda beristirahat. Oleh karena itulah yang dikatakan Sabat, tempat peristirahatan, tempat rahasia, hanya aku dan Dia yang tahu tempat itu. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga Kristus itu sendiri tidak mungkin digoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Lanjut 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini cuma pemikiran. Saya pernah hanya mendengar ya. Kalau Tuhan adalah api, kalau kita melihat di dalam surga, Wahyu, dia dikelilingi oleh serafim. Serafim itu ular yang berapi. Bayangkan kalau dia itu adalah cahaya yang tidak dapat dihampiri, berarti panasnya minta ampun. Cuman pertanyaan, berarti surga sama neraka panas mana? Mengapa kita masuk surga tidak terbakar, mendekati cahaya yang sangat terang dan tidak dapat didatangi itu? Karena semua kedekilan, kenajisan, semua kerusakan sudah dibakar oleh api Roh Kudus. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi dia membakar. Jadi ketika kita memulai perjalanan kita masuk ke dalam diri kita mulai taat, kita mulai merendahkan diri, ya Tuhan, pokoknya terserah kamu. Belajar masuk doa ke dalam, karena di sini ada tanda kutip patungnya Yesus atau gambarnya anak Allah itu sendiri, Kristus. Kita terus menyembah ke dalam, maka Dia akan membaptis engkau dengan roh dan api, dan apinya itu akan menghancurkan, mengajari engkau untuk belajar, menyangkal, menanggalkan, dan bahkan mati. Amin. Saya undang tim musisi.